Tribun News Today. Tribuners, informasi terkini kami sajikan dalam Tribun News Today. Kita awali dari kabar nasional. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan terbaru mengenai protokol kesehatan perjalanan luar negeri. Adapun aturan yang dikeluarkan berlaku efektif mulai 7 Januari 2022. Yang pertama, WNA dilarang masuk ke Indonesia. Penutupan sementara masuknya warga negara asing baik secara langsung maupun transit di negara asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 hari dari negara atau wilayah dengan kriteria tertentu. Yang kedua, sertifikat vaksin dan PCR. WNI dan WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia. Bagi WNI atau WNA yang belum mendapatkan vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif. Yang ketiga, kewajiban karantina. Pada saat kedatangan dilakukan tes ulang bagi pelaku perjalanan luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 7 kali 24 jam. Bagi WNI yakni pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang studi di luar negeri, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri atau perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Adapun WNA, diplomat asing dari luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung sendiri. Kita ke kabar regional. Dudung Aprianto 27 tahun nekat menghabisi nyawa pasutri lansia tetangganya sendiri di Pali, Sumatera Selatan gara-gara buah rambutan. Dia mengaku dihina saat meminta buah rambutan di depan rumah korban. Karena sakit hati, tersangka kemudian mengeksekusi keduanya saat sedang terlelap tidur. Tersangka Dudung mengaku sudah meminta izin untuk mengambil buah rambutan di halaman rumah kedua korban pada Sabtu 1 Januari 2022 sekira pukul 3 sore. Korban Marsidi 80 tahun dan Sumini 65 tahun dieksekusi menggunakan kapak saat sedang tertidur pada 8 malam. Usai melancarkan aksi kejinya itu, tersangka Dudung langsung pergi ke kolam pemancingan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, Kapolres Pali AKBP Agus Rizal Triadi mengatakan identitas pelaku terungkap dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta petunjuk dari hasil olah tempat kejadian. Untuk kabar selebriti, Tribuner sudah belasan tahun berkarir di Indonesia, nama Ariel Tatum menjadi publik figur papan atas. Selain menjalani kehidupan penuh tekanan, Ariel Tatum tak menampik banyak hal yang ia rasakan menjadi orang terkenal di Indonesia. Bahkan ada penggemar fanatik yang ingin mengajak Ariel Tatum menjalani hubungan serius dalam ikatan pernikahan. Diakuinya fans tersebut mengajak ta'aruf hingga ada yang bertamu dan menemui ayah Ariel Tatum untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Kendati demikian, Ariel Tatum menilai hal ini adalah risikonya menjadi seorang yang terkenal. Ariel Tatum juga mengaku tak merasa risih dengan kelakuan penggemarnya itu. Kabar terakhir dari sepak bola, PSSI membubarkan timnas Indonesia yang tampil di ajang Piala AFF 2020 setelah sudah menjalani karantina selama 5 hari di Hotel Sultan Jakarta Kamis 6 Januari. Para pemain pun dipulangkan ke klub atau ke rumahnya masing-masing. Dalam kesempatan perpisahan ini, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan sekaligus mendapatkan pencairan hadiah runner-up sebesar 1,4 miliar rupiah. Sementara itu, soal bonus, Sekjen Yunus Nusi mengatakan pihaknya juga telah memberikan kepada para pemain, tim pelatih, dan ofisial. Untuk bonus didapatkan dari Juragan 99 sebanyak 500 juta rupiah, manajer Sumarji sebesar 500 juta rupiah, dan Endri Erawan 500 juta rupiah. Sehingga dari total baik uang hadiah dan bonus yakni 2,5 miliar rupiah. Dan itu dibagikan kepada skuad Garuda di Piala AFF 2020.
Demikian Tribun News Today, saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.